Halo, berjumpa lagi dengan saya, Brother Theo. Apa kabar? Semoga Anda sehat dan baik-baik saja. Saudari dan saudara sekalian, kali ini saya ingin berbagi inspirasi dengan tema seni perjumpaan, Art of Encounter. Saudari dan saudara sekalian, sebenarnya kita mengakui dan mengalami bahwa kita dapat saling belajar satu dengan yang lainnya ketika kita mengadakan perjumpaan atau mengalami perjumpaan dengan orang lain, siapapun mereka itu. Tidak seorang pun yang kita tidak dapat belajar darinya. Tidak seorang pun yang tidak berguna, tidak seorang pun yang dapat kita abaikan atau singkirkan sebenarnya dalam hidup ini, karena kita dapat saling belajar satu dengan yang lainnya. Kita dapat belajar sesuatu dengan baik dari siapapun juga yang kita jumpai dalam kehidupan ini. Tapi seringkali dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tidak mau belajar dari orang lain, atau kita menganggap bahwa kita tidak akan menemukan apapun dari orang lain yang kita jumpai, karena mungkin kita anggap mereka lebih tidak pintar, mereka lebih tidak mampu, dan seterusnya. Saudari dan saudara sekalian, sekali lagi sebenarnya dengan siapapun juga kita dapat belajar. Bahkan mungkin juga pada saat-saat ketika kita mengalami suatu perjumpaan, suatu relasi dan komunikasi yang kurang begitu baik. Salah satu hal yang perlu kita lakukan agar kita dapat belajar dari orang lain, siapapun juga itu, adalah mendengarkan. Mendengarkan dengan serius. Mendengarkan tanpa pretensi apapun. Mendengarkan lebih untuk mau memperoleh apa yang dapat saya pelajari dari yang disampaikan orang lain, dari apa yang kita alami dalam perjumpaan itu. Dan yang kedua, tentu saja, dengan cara kita menghargai pendapat atau gagasan orang lain, menghargai kebenaran yang ada dari yang diucapkan atau yang dilakukan, dan juga menghargai lebih-lebih martabat orang yang kita jumpai tersebut. Nah, salah satu hal dalam seni perjumpaan kita dengan orang lain yang juga kita butuhkan, yaitu mengampuni, sikap dan tindakan pengampunan. Pengampunan tidak hanya menjadikan perdamaian hubungan kita satu dengan yang lainnya, atau kelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya, tapi menciptakan kedamaian pada diri kita sendiri, kepada orang lain, dan juga bisa terjadi pada kelompok di mana kita berada. Tapi saya mau menekankan bahwa dengan mengampuni, dengan kita rela mengampuni, itu lebih-lebih dapat membuat diri kita damai. Tentu saja kita tidak dapat melupakan peristiwanya, tapi kalau kita mampu mengampuni, maka pengampunan itu pertama-tama akan menciptakan kedamaian dalam diri. Dan kalau kita damai, maka kita juga akan positif, akan baik dalam berrelasi dengan orang lain. Akan menciptakan kedamaian juga pada orang lain dan situasi yang ada di sekitar kita. Sekali lagi, memang tidak mudah untuk mengampuni. Dibutuhkan suatu kekuatan, dibutuhkan semangat untuk mencintai, karena mengampuni tanpa mencintai, tanpa mengasihi itu tidak mungkin. Justru karena kita mengasihi diri sendiri, maka kita mengampuni, baik mengampuni diri sendiri maupun mengampuni orang lain. Dan justru juga karena kita mengasihi orang lain lebih daripada apa yang mereka perbuat, apa yang mereka katakan yang mungkin menyakiti hati kita, kita mengampuni mereka. Dan kalau kita bisa mengampuni,
itulah merupakan salah satu perwujudan yang terbaik dari kasih kita. Karena pengampunan tanpa mengasihi itu tidak mungkin. Kita mengampuni karena kita mengasihi. Dan pengampunan serta doa bagi orang lain itu merupakan perwujudan yang tertinggi, yang terbaik dari kasih kita kepada diri sendiri dan juga kasih kita kepada orang lain. Ingatlah saudara dan saudara sekalian bahwa mengampuni sekali lagi dan mendoakan itu adalah bentuk perwujudan yang tertinggi dari kasih kita kepada diri sendiri dan kasih kita kepada orang lain. Memang juga butuh pribadi yang kuat untuk meminta maaf. Tidak gampang untuk meminta maaf, tetapi membutuhkan kepribadian yang lebih kuat lagi untuk dapat mengampuni orang lain dengan tulus. Sekali lagi, dasarnya adalah karena kita mengasihi, baik mengasihi orang lain maupun mengasihi diri kita sendiri. Dan saudari dan saudara sekalian, ingatlah kekuatan pengampunan. Kekuatan pengampunan itu dapat menciptakan kedamaian. Sekali lagi, kedamaian pada diri sendiri, kedamaian pada orang lain, dan kedamaian dalam lingkungan di mana kita berada. Menciptakan keadilan. Dan yang ketiga, tentu saja menciptakan kebahagiaan. Kebahagiaan orang lain, kebahagiaan diri kita, dan kebahagiaan orang-orang yang ada di sekitar kita. Saudari dan saudara sekalian, dalam perjumpaan dengan orang lain, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tentu saja membutuhkan semangat untuk membangun persaudaraan bagi semua. Semangat persaudaraan adalah sesuatu yang sangat penting dan kita butuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tanpa semangat persaudaraan bagi semua, kita tidak akan mampu membangun suatu kehidupan bersama yang damai, yang membahagiakan, dan yang membawa keadilan bagi satu dengan yang lainnya. Dan memang yang kita butuhkan juga selain mengasihi satu dengan yang lainnya, juga tentu membutuhkan pengampunan terus-menerus satu dengan yang lainnya. Untuk apa? Agar kita lebih dekat satu dengan yang lain. Dan pengampunan ini juga hendaknya sekali lagi dilandasi kasih, kejujuran, dan juga mengedepankan persaudaraan, mengedepankan kasih yang sungguh-sungguh tulus, karena kita tidak mau menyingkirkan satu dengan yang lainnya. Sekali lagi, caranya untuk dapat membangun suatu seni perjumpaan yang baik adalah kita memilih kasih daripada kebencian, memilih mengampuni dan meminta maaf daripada dendam dan merasa kita yang paling hebat dan yang paling kuat. Yang kita perlukan juga, kita perlu mengungkapkan kebaikan-kebaikan, kebenaran-kebenaran dengan tindakan-tindakan yang penuh belas kasih, dengan tindakan-tindakan yang gentle, lemah lembut, agar kita dapat membangun suatu suasana yang menyenangkan bagi semua pihak, baik saya, orang lain, maupun kita. Dan yang penting adalah sportif. Kalau kita salah, kita minta maaf. Kalau kita ingin membangun suatu perdamaian, sportiflah juga untuk mengampuni berdasarkan kasih, juga belajar untuk menempatkan diri pada posisi, pada pengalaman, pada perasaan yang dialami oleh orang lain. Saudari dan saudara sekalian, itulah sedikit inspirasi kali ini yang berkaitan dengan the art of encounter, seni perjumpaan dengan orang lain. Anda pasti bisa. Sekian dan terima kasih.